Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sambung masih dalam pembahasan keutamaan atau fadilah orang-orang yang bertaubat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas di antara fadilah orang yang bertaubat, Allah batalkan azab yang seharusnya diperuntukkan untuknya atau untuk satu kaum. Maka taubat adalah penyebab dibatalkannya azab. Dan kita sudah bahas bahawa Allah ketika menjawab tantangan Abu Jahal untuk menurunkan azab, Allah mengatakan tidak akan turun azab di kota Mekah selama masih ada Nabi di situ dan selama mereka mau memohon ampun kepada Allah. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, sisa yang menjadi penyelaman orang-orang di Makkah adalah permohonan ampun mereka. Dan ketika Fatuhu Makkah, mereka semua kemudian bertaubat kepada Allah dengan menyatakan diri masuk Islam, kecuali hanya kelompok kecil yang melarikan diri. Namun ujung-ujungnya semuanya Islam, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Lalu kita sudah kisahkan bagaimana Allah membatalkan azab bagi kaum Nabi Yunus. Sepeninggal Nabi Yunus, mereka melihat awan hitam dan mereka yakin itulah janji dari Nabi Yunus yang mengatakan bahawa dalam 3 hari akan diturunkan azab. Rasa takut muncul, lalu mereka mulai tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa. Mereka melakukan perkara apapun untuk menyatakan diri taubat, dan ternyata Allah batalkan azabnya. Jadi orang-orang terdahulu itu ada yang benar-benar ingkar, ada yang muncul rasa takut kepada Allah lalu melakukan taubat. Orang hari ini melihat awan hitam tidak ada rasa takutnya sedikit pun, malah kemudian menunggu berita di televisi kira-kira apa yang terjadi. Apakah akan ada badai, topan, tapi tidak muncul rasa takut. BMKG pun disibukkan dengan menghitung berapa knot, kemudian nanti kalau terjadi gempa maka berapa getarannya. Jadi tidak bicara lagi tentang ada apa di balik itu. Begitulah bebalnya hati umat-umat di akhir zaman. Baik, kita lanjutkan fadilah taubat berikutnya, yang ke-8, yaitu taubat menjadi penyebab kembali bercahayanya hati. Jadi hati itu bahagian atau komponen yang kecil di dalam tubuh kita, tetapi dia menjadi raja bagi seluruh tubuh. Makanya ungkapan para ulama bahawa hati itu adalah malikul a'dha, rajanya anggota badan, sedangkan seluruh anggota lain wajunuduhu, kata mereka, yang lain itu semuanya pasukannya. Rajanya adalah hati. Semua pergerakan dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ditentukan oleh hati. Dan baik tidaknya tujuan pergerakan itu, kemana kaki melangkah, kemana tangan akan bergerak, kemana mata memandang,
bagaimana lisan akan berucap, semua ditentukan oleh rajanya, yaitu qalbun, hati. Disebut qalbun itu karena hati ini dia berbolak-balik. Jadi qalbun itu membalikkan. Makanya kita salah satu hadis Nabi disuruh berdoa, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Jadi hati hari ini bisa baik, besok bisa berubah. Ada juga sebaliknya, hati hari ini ada yang bermaksiat, besok bisa taubat. Makanya hati ini disebut oleh Nabi SAW sebagai tempat sandaran ketergantungan baik dan buruk. Kata Rasulullah dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ala, ketahuilah kata Rasulullah, wa inna fil jasad, dalam jasadmu itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh pekerjaan tubuh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati, kalau daging itu buruk, maka buruklah semua pekerjaan jasad. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati. Jadi pikiran pun itu dijalankan oleh hati, ya, pergerakan pikiran itu dijalankan oleh hati. Makanya pikiran bisa kotor, pikiran bisa tenang, pikiran bisa baik, buruk, itu semuanya juga pergerakan hati. Makanya dari hati inilah orang bisa menjadi mulia, dan dari hatilah orang bisa menjadi rendah, asfala safilin, serendah-rendahnya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini benar-benar harus waspada terhadap pergerakan hati. Yang membawa kita ke surga hati, dimulai dari hati. Yang membawa kita ke neraka pun hati. Maka jangan sepelekan permainan hati. Amalan yang bergerak di hati yang buruk seperti su'udzan, itu pun dibisik-bisikkan oleh syaitan untuk bersu'udzan, lalu dilahirkan melalui perbuatan. Jadi su'udzan itu sebenarnya bahagian daripada dhan, prasangka. Dhan itu prasangkanya lebih daripada 50%. Jadi sudah lebih kuat ke prasangka. Jadi bukan lagi jatuh kepada waham atau syak. Nah, prasangka itu keluar dari hati. Bisa husnudzan, bisa su'udzan. Dan itu ketika kita mendapatkan waswasah dari syaitan, syaitan pun bermainnya di hati. Jadi yuwaswis fi sudur, dia mengganggu di bahagian dada. Yang diganggu adalah hati. Maka kita bersu'udzan ke seseorang. Ketika su'udzan itu hanya menjadi pergerakan hati dan tidak dilahirkan melalui anggota tubuh, maka bisa termaafkan. Artinya belum menjadi dosa. Jadi kita hanya mikir sendiri saja. Jadi pergerakan hati kita mengatakan itu orang itu begini, begini, begini. Kita mulai bermain dalam hati. Tapi lisan ini tertahan. Tangan tidak bergerak untuk melahirkan su'udzan itu, maka dia belum menjadi dosa. Tapi begitu dibantu oleh lisan, lisan mulai membisikkan ke teman samping, puka depukah, kamu tahu apa? Itu orang tu, itu ustaz tu, itu tengku tu, itu orang tu. Nah, dia mulai lahir dari lidah. Ketika lahir dari lidah, maka su'udzan itu menjadi dosa. Kalau hanya bermain di hati saja, kemudian kita tutup dengan husnudzan, itu tidak betul, itu tidak betul. Apa yang saya sangka itu tidak betul. Kita lalu bermain-main untuk melawan semua pergerakan. Maka itulah perlawanan jihad, melawan daripada gerakan yang ingin melakukan dosa. Makanya sensitif sekali permainan di dalam hati ini.
Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi dari hadis Nabi tadi disebutkan bahawa ketika hati itu baik, maka semuanya menjadi baik. Ketika hati seseorang bersih, putih, lalu kemudian dia mulai melakukan pergerakan-pergerakan yang baik. Tangannya mulai bersedekah, kakinya melangkah untuk salat jamaah, lisannya menahan diri untuk tidak melakukan ghibah atau sejenisnya, matanya pun dia tahan dari pandangan-pandangan yang haram. Itu semua kenapa? Karena hati merasa takut kepada Allah. Juga karena hati ingin memberi motivasi untuk masuk surga, maka yang didorong adalah kebaikan. Bersedekahlah, bersedekahlah, pergilah salat jamaah, karena pahalanya lebih banyak daripada salat sendiri. Tolonglah saudaramu, pikirkanlah istrimu, kemudian lihatlah anak-anakmu, nasihati. Itu semua kan hati yang memulainya. Maka kaki kemudian mencari nafkah, karena hati yang menyuruh untuk berbuat baik kepada anak dan istri. Begitu juga sebaliknya, kata Rasulullah, kalau hati itu buruk, mulailah buruknya semua pergerakan tubuh. Nah, yang jadi kemudian menjadi masalah adalah kenapa hati kemudian yang selayaknya fitrahnya kita lahir dalam keadaan suci, putih, bersih, lalu kemudian kenapa terjadi perbuatan buruk? Kenapa hati kemudian berubah untuk membuat kita melakukan maksiat-maksiat? Nah, jadi ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak lain karena ada perbuatan yang menyebabkan hati menghitam. Apa dia? Yaitu dosa. Dan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, itu bisa membuat titik-titik hitam di dalam hati. Dan tentu titik itu adalah sifatnya ghaib. Jadi kalau kita buka hati, kalau kita bilang, saya mau periksa hati saya, kenapa hati selama ini terus berbuat maksiat, kenapa saya buat maksiat, kita suruh bedah sama dokter, tidak dapat tu titik hitam tu. Yang ada cuma bekas paru-paru hitam yang hasil daripada merokok. Tidak dapat, karena dia titik hitam ini titik yang ghaib. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Kata Rasulullah, innal abda iza akhta'a khati'atan, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau disebut khata' itu bukan dosa besar, kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Karena kalau menyebut dosa besar itu memakai kalimat zambun atau ismon. Jadi Nabi mengatakan tak mesti dosa besar, dosa kecil saja engkau lakukan. Apa contoh dosa kecil? Permainan mata. Dia tidak berzina, tapi matanya sering melirik ke arah-arah yang sifatnya dilarang. Apakah pornografi segala macam. Kalau dilakukan berulang-ulang menjadi israr, menjadi perbuatan yang dilakukan terus-menerus, maka mata yang melirik sana dan sini melihat sesuatu itu pun dihitung menjadi dosa besar. Dia tidak lakukan zina, tetapi tangannya, kakinya mencoba melangkah ke zina, maka dosa itu dimulai dari dosa kecil. Begitu terjadi israr, yusirrun ala ma fa'alu, ketika mereka mengulang-ulang pekerjaan itu, berubah jadi dosa besar. Dan pernah kita sebutkan bahawa para ulama di dalam kitab-kitab tentang dosa-dosa, termasuk Al-Kabair punya Imam Az-Zahabi atau Ibnu Hajar Al-Haythami, iaitu Az-Zawajir, itu menyebutkan bahawa dosa besar itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan jenis dosa itu diiringi dengan ancaman neraka, laknat atau kebencian Allah. Itu berarti masuk ke dalam golongan dosa besar. Makanya kitab-kitab yang menyusun tentang dosa besar yang kita bahas di setiap Selasa subuh, itu semuanya memakai dalil-dalil yang bentuknya ancaman. Tapi dosa kecil, Allah menyebutkan jenis dosanya, tapi tidak dibarengi ancaman, hanya celaan
Seperti Allah menyebutkan mubazzir. Allah katakan innal mubazzirin, sesungguhnya orang mubazir itu temannya syaitan. Allah sebutkan itu. Tak sebutkan mubazir itu masuk neraka. Allah sebutkan dia temannya syaitan. Lalu Allah sebut perilaku syaitan. Syaitan itu suka kufur kepada Allah. Maka perilaku mubazir itu dosa kecil, tapi begitu dilakukan berulang-ulang, dia naik levelnya. Maka berhati-hati dengan mubazir. Contohnya apa? Jadi tabzir itu dosa kecil yang terjadi berlebih-lebihan pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Itu namanya tabzir. Tapi kalau berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan, namanya israf. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan engkau berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang israf. Apa contoh israf? Wudu air terbuka dari keran. Semenjak kita mulai melipat lengan tangan, itu air sudah kita buka. Padahal kita belum wudu, tapi air sudah buka. Coba bayangkan dalam hitungan detik berapa banyak air terbuang. Padahal Nabi berwudu dengan sangat hemat. Itu namanya israf. Allah tak suka orang begitu. Walaupun perlu makan, perlu berlebih-lebihan dalam makan, itu israf. Minum perlu, tapi membuang-buang minuman, israf. Pakaian perlu, tapi kalau sampai baju saja mencapai 100 lembar, itu israf. Kalau perempuan jilbab, itu sampai 1000 model, digantung di lemari, sampai enggak bisa buka lemarinya, itu israf. Kenderaan perlu, utama yang untuk kerja, tapi berlebih-lebihan dalam kenderaan yang perlu, yang primer untuk kerja kita, harus merek ini, harus yang mahal, itu masuk israf. Tapi tabzir berlebih-lebihan pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi kebutuhan primer, sekunder, bukan kebutuhan primer, sekunder, tersir, itu tabzir. Makanya menyimpan, mengkoleksi sesuatu yang tidak perlu, itu masuk kategori tabzir. Saya sering memberi contoh lemari yang berada di ujung sudut ruang tamu, yang isinya tupperware dengan berbagai model bentuk, yang isinya di dalam ada sendok Cina, ada baru pulang dari Italia bawa, kemudian Gucci Italia, nanti di sudut rumah ada macam model pak yang mesangkut atas tangga rumah. Nyan tabzir. Tabzir, kalau kita jual isi lemari itu macam-macam dalamnya itu, ada yang suka mobil-mobilan, ada yang suka jam tangan, kumpul semuanya, macam-macam pak. Itu semua kalau kita jual bisa menyekolahkan 5 orang anak yatim sampai selesai kuliah. Tapi kita kumpul, maka itu menjadi dosa besar. Apa Nabi katakan? Innal abda iza akhta'a, setiap hamba yang melakukan khata', dosa kecil pun, ketika dia melakukan satu dosa kecil, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, setiap kali dosa kecil dia lakukan, maka ditempellah di dalam hatinya itu satu titik hitam. Satu dosa kecil, satu titik hitam. Jadi seperti kita pegang spidol, ada kesalahan kecil, malaikat menitiknya di dalam hati. Fa iza huwa naz'a wastaghfara wa taba, namun ketika dia melepaskan dosa itu, meninggalkan dosa itu, dia jual lemari itu. Jadi setelah pulang pengajian ini, dia jual lemari itu dengan isi-isinya. Makanya jual terus nih, pulang nih jual terus, sebelum hitam di hati sampai melumut. Wa naz'a, dia lepaskan dosa itu, lalu dia sedekahkan, misal contohnya, berarti dia lepaskan lalu dia mulai melakukan kebaikan di atas perkara dosa itu. Istaghfara, dia mohon ampun kepada Allah. Wa taba, lalu dia taubat. Jadi Nabi mengatakan dia taubat, mohon ampun, dia taubat. Apa yang terjadi? Sukila kalbuh, maka kemudian Allah bersihkan kembali hatinya.
Jadi di cleaning, Pak. Kalau di dalam komputer tu nak clean, di cleankan semuanya. Kalau masa waktu pembuatan SIM, pemutihan, walaupun putihnya sedikit cuma diputihkan kembali. Syaratnya apa? Istighfara, naza'a, wastaghfara, wa taba. Berhenti dari dosa itu, kemudian istighfar, lalu taubatlah. Maka Allah putihkan kembali hati itu. Wa in ada, lalu Nabi sambung, ketika dia mengulanginya lagi kembali, jadi taubatnya cuma 2 bulan. Setelah itu mulai kembali melakukan dosa. Zida fiha hatta ta'lu qalbah. Maka Allah tambah lagi titik hitam itu sampai kalau dia terus-terusan mengulang-ulangnya, maka jadilah titik hitam itu menumpuk di hatinya. Wahuwa ran, dan itulah ran, kata Rasulullah. Itulah yang namanya ran. Kenapa Rasulullah mengatakan itulah yang namanya ran? Allazi zakarallah, yaitu ran yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi bagi mereka yang enggak tahu istilah ran yang dipakai oleh Allah, Nabi menjelaskan ran itu adalah hati yang telah tertutup menghitam. Karena apa? Dosa. Kalau hati sudah menghitam, Allah tutup semuanya dengan titik hitam, maka bisa ditebak apa yang terjadi. Orangnya susah mendapatkan kebaikan, menerima kebaikan, susah mendengarkan nasihat, susah ditembus oleh hidayah. Kalau kita datang nasihati dia, dia akan mengatakan apa? Urusankah? Apa urusanmu? Dosa saya yang buat, biar saya yang tanggung dosa. Urusankahnya? Kalau Bapak pernah mendengarkan kalimat itu dari mulut seseorang, dia telah mengalami ran, hatinya tertutup. Makanya kalau terjadi pada siapapun, ketika tidak mau lagi kaki ini melangkah untuk berbuat baik, ketika tangan sudah rasa-rasanya kaku sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau memberi pemberian yang baik, maka coba fikirkan kembali apa yang salah pada diri kita. Karena tadi hati adalah motor dari semua pergerakan tubuh. Berarti hati itu jadi masalah. Salah satunya adalah hitam legamnya hati. Nah, jadi oleh karena itu ini bahaya. Jangan sampai mati dalam keadaan hati menghitam. Berarti kita mati dalam keadaan sedang banyak maksiat. Makanya jangan heran, Pak. Itu ketika ceramah di masjid, ceramah Jumat, pengajian, itu kan yang datang kan orang-orang baik. Ini bapak-bapak yang datang dengar-dengar pengajian, itu kan orang-orang baik, yang insya Allah tidaklah hitam hati. Kalau sudah hitam, tidak mau datang, Pak. Tapi kalau hitam kulit, saya tidak bisa jamin kan. Di antara kita macam-macam. Ada yang hitam manis, ada yang manis putih, ya, ada yang putih tidak manis, ya, juga begitu kan. Kalau kulit itu Allah yang beri, makanya tidak disuruh lihat di kulit, disuruh lihat di sini. Sampai Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka ketakwaan itu bisa mengalahkan fisik tua, tapi karena hati putih bersih, walaupun sudah beruban, ya, kira-kira seminggu 3 kali ya samurat, tapi tetap nampak di masjid. Jalan tertatih-tatih, Pak. Itu yang pakai kursi, Pak, salat di sudut-sudut masjid, Masya Allah, umur lanjut, pakai kursi, pakai tongkat, tidak sanggup duduk, bangkit pun tidak sanggup, tapi tetap bersama Allah. Kenapa? Di sini, Pak, permainannya di sini. Tapi ada yang pancuri-pancuri di luar sana, ya, yang koruptor-koruptor yang berada di jabatan-jabatan besar, itu bangganya minta ampun, dicium tangan oleh para penjilat. Itu Masya Allah, tidak pernah mencoba untuk berbuat baik, selalu menjadikan orang sebagai korban untuk mencari keuntungan.
Apa yang menjadi penyebab mereka berbuat itu? Hati menghitam. Nampakkah mereka di masjid? Tidak. Kalaupun nampak, hanya karena menjelang Februari 2024. Menyokan gara-gara Februari 2024 ada dia. Ini permasalahan hati. Maka salah satu bisa yang membuat normalisasi hati adalah taubat. Baru kita bisa merasakan cahaya kembali. Hati kalau sudah bercahaya, satu kertas dipenuhi warna hitam, yang nampak oleh kita putihnya. Tapi kalau hati menghitam, satu kertas putih yang ada cuma titik hitam satu di tengah, yang nampak hitamnya. Makanya orang yang hatinya hitam itu keadaannya selalu curiga. Curiga sama orang, merasa lebih baik daripada orang, merasa orang tak berilmu, merasa orang rendah, merasa bahwa si miskin itu tak berguna. Tapi kalau hati bersih, melihat si miskin, dia langsung melihat inilah surga yang dia bisa andalkan untuk mendapatkannya. Maka dia tolong si miskin. Dia lihat, walaupun dia seorang ustaz, tapi dia lihat jamaahnya, maka yang dia lihat adalah mereka ini lebih utama, mau mendengarkan. Ya, lalu dia berlindung dari kesombongan hati. Ini kalau orang sudah hatinya putih, bersih, Pak, semua kebaikan datang. Anak-anak mencintainya. Istri apalagi. Uang belanja kalau hati putih bersih beda dengan orang yang hatinya hitam, Pak. Orang yang hatinya hitam itu belanja 1,5 juta, itu ditanya mana kwitansi. Istri pulang beli ayam 2 part kwitansi, belau campli 4 kwitansi. Ketika istri minta makan bakso malam minggu, dia tanya, tapi bakso kah badan kalau lagi bakso, ana umpuk ke pajuknya tapi. Padahal istri disuruh manjakan oleh Rasulullah, disuruh manjakan oleh Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan yang bisa membuat itu semua nampak baik adalah hati yang putih. Orang hati putih belanja 5 juta, lebih ambil untuk dirimu, Dek. Begitu katanya. Bisa kadang-kadang dipanggil Dek, kadang-kadang dipanggil Hani, dipanggilnya. Itu orang hati putih yang panggil Hani, Pak. Orang hitam, orang hati hitam pandai panggil Hani. Orang yang hatinya putih, istrinya itu disayang sekali. Kadang-kadang panggil Hani, kadang-kadang panggil Yayang, kadang-kadang cuma Yang saja, Pak. Ya. Tapi orang hati hitam ada panggil begitu, mana ada? Aibu kata dia. Mana babi itu? Kenapa kau belum buka pintu pagar? Ini sudah dari tadi di klakson. Kenapa bisa begitu? Ini permainannya. Makanya Masya Allah kehidupan ini berputar antara baik dan buruk. Tergantung sekali pada daging yang ada di dalam dada ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ibnu Qatadah, Imam Qatadah, itu menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Uman. Beliau pernah menjelaskan, innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Al-Quran itu diturunkan Allah, itu bisa menjadi obat bagi penyakitmu. Lalu dia sambung, amma dawaukum fazunubukum. Amma da'ukum fazunubukum. Yang jadi penyakit kamu itu adalah dosa, kata Imam Qatadah, salah seorang tabi'in. Yang menjadi penyakitmu adalah dosa. Wa amma dawaukum fal istighfar. Dan obatnya adalah memohon ampun kepada Allah. Itu taubat. Makanya penyakit kita hari ini, yang membuat kita hari ini Pak tidak bisa berfikir sehat, semua hancur-hancuran. Ada uang tak berkah, ada kerja tak masuk, gaji buta ambil, ribut sebentar-bentar sama orang, dengan tetangga apalagi. Ya. Di dalam grup WA suka sekali kadang-kadang membuat keributan. Itu contoh-contohnya saja. Itu semua itu penyakit, dan itu diawali dengan penyakit hati. Cara membersihkannya adalah mohonlah ampun kepada Allah dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Maka hati ini bisa rusak. Di dalam kitab Farhatun Nufus, yaitu dikarang oleh Ahmad Bilal Al-Bustani, itu disebutkan oleh mengutip perkataan salah seorang tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri, yang terkenal dengan kalimah-kalimah yang indah dalam kesalehannya. Imam Hasan menyebutkan bahawa inna fasadal qalbi min sittati asya. Ada 6 perkara yang menyebab hati ini rusak. Ada 6 perkara yang menyebabkan hati ini bisa rusak. Rusak itu padam, off, tidak bercahaya.
Apa saja? Yang pertama kata beliau, awwaluha yuznibuna biraja'it taubah. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dengan harapan bertaubat. Nah, ini maksudnya dia terus-terusan melakukan dosa, tapi selalu berkumandang di dalam mulutnya, nanti saya tobat, nanti saya tobat. Jadi setiap kali melakukan dosa selalu diakhiri dengan nanti saya tobat. Tenang, tobat belum, tobat. Ini dosa terus berlanjut, sedangkan taubat menjadi cita-cita. Seharusnya taubat itu segera, begitu dosa segera taubat biar diampunkan Allah. Makanya Allah tidak terima lagi taubat orang-orang yang menunda sampai batasan akhir, yaitu ketika sakaratul maut datang. Ini hati rusak, dosa. Taubat ada, dia bilang, nak apa, nanti saya taubat, nanti taubat. Makanya seorang anak ketika pulang dari masjid, ayahnya tidak pernah ke masjid. Kan banyak yang begitu, Pak. Ada sebagian anak di mana-mana masjid itu, sebagian anak-anak kalau kita tanya, Pak ayah ke mana ayahmu, where is your father, kita tanya, aina abuka, lengkap macam mana Pak, mana bapakmu, di rumah. Bapakmu enggak ke masjid? Tidak. Jadi kamu ke masjid kenapa? Karena takut dipukul bapak. Pulang anak itu, lalu dia mulai menyindir ayahnya dengan polos saja begitu. Dia katakan, ayah, tadi ada orang bilang ayah kenapa tidak ke masjid? Ya nanti ayah ke masjid, tenang aja nanti. Sudah 20 tahun tidak juga ke masjid. Anaknya besar di masjid, dia besar di meja judi, Pak. Ini hati yang selalu mencoba taubat tapi tidak serius taubat. Ini hati rusak. Lalu kemudian yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Yang kedua yang membuat hati rusak, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Quran hafal, ayat hafal, hadis hafal, fikih masya-Allah, tapi kemudian kita lihat pekatun hidupnya, Pak, perilaku hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Dia bilang untuk orang, jangan makan riba, dia sendiri nasabah riba. Pegah gagap, jangan makan riba, haram. Waktu kita lihat, dia rupanya nasabah riba, Pak. Deposito riba. Dia juga bangun rumah dengan dunia riba. Bahkan mahar istri pun dia pinjam uang di bank. Bagaimana caranya? Maka hati rusak, tidak sesuai antara ilmu dengan amalan. Dan kita sering terjebak hari ini, Pak, menganggap orang alim itu dengan kopiah, kain sarung, jubah, jenggot. Padahal alim itu adalah yang tahu lalu sesuai dengan amal. Amal sesuai dengan ilmu, itu baru alim. Jadi kadang-kadang kita entah apa-apa kita beri gelar untuk orang, al-allamah, alim, ulama, macam model. Padahal kita lihat tidak cocok antara amalnya dengan ilmunya. Ini merusak hati. Lalu yang ketiga kata Hasan al-Basri, wa iza amilu la yukhlisun. Kalau dia beramal tidak ikhlas. Sedangkan Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah enggak akan suruh sesuatu amalan ibadah kecuali bagi mereka yang ikhlas. Maksudnya kalau tidak ikhlas, tidak ada sia-sia, enggak ada manfaat amal. Datang ke masjid, datang, tapi datang karena enggak enak, Pak. Datang karena enggak enak, karena dapat WA dari besti, kajak hai masjid. Kupeh ber, kata besti, ya, saya tunggu ya di masjid, jangan enggak datang ya. Dia datang, tapi hatinya mencak-mencak. Dia enggak ikhlas. Ikut pengajian ikut, tapi karena bestinya mengatakan baik kawai le, jangan duduk, jangan pulang, duduk. Makanya waktu ikut pengajian mukanya mukroop. Ya. Makanya muka mukroop lihat ke saya ni kayaknya enggak ikhlas. Dia lihat lagi jam, Saya aja mau lihat jam enggak nampak, karena memang enggak nampak, Pak. Leplo detik. Jadi contoh. Ya, ini karena lihat, alhamdulillah sudah Allah panggil kita lagi, insyaallah kita sambung. Jadi intinya taubat membuat hati kembali percaya. Nanti insyaallah sambungannya kita sambung minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.